pada edisi pertama di seri ini ya. Saya akan baca buku, jadi mungkin selanjutnya nanti akan ada baca buku selanjutnya. Buku yang mau saya baca di sini adalah buku terjemahan ya. Oke. Jadi ini buku karangan Scott DeMarcy dengan James T. Hamilton. Ya, saya bacanya terbalik. Dosen nyentri. Saya akan menunjukkan video yang agak berbeda dari sebelumnya. Ya, pada video kali ini saya membaca buku ya. Jadi dosen nyentrik baca buku. Jadi kayak gitu ya. Nanti akan saya buatkan subfolder baca buku gitu saya. Buku yang kali ini mau saya baca ini adalah buku dengan judul Pilihan Anda Mencerminkan Pribadi Anda. Merupakan buku terjemahan dari Scott DeMarcy dan James T. Hamilton. Ya, jadi ini buku terjemahan yang diterbitkan oleh penerbit Gramedia. Ya. Nah, pada video kali ini saya hanya akan membaca spesifikasi buku, kemudian pendahuluan kayak gitu-gitu aja ya. Jadi biar teman-teman tahu kira-kira buku semacam apa yang saya baca untuk periode pertama ini. Ya, jadi di sampul depan selain judul asli kemudian ada judul terjemahan. Ya, kemudian ini ada sebuah quote kayaknya ya. Kebiasaan-kebiasaan pikiran yang benar-benar menentukan cara kita mengambil keputusan. Nah, kemudian di halaman belakang ada nama penerbit, alamatnya, websitenya gramedia.com, kemudian dengan genre buku non-fiksi psikologi sosial dengan nomor ISBN 9789792260669. Saya bacakan sinopsis di halaman belakang bukunya ya. Mengapa orang berbeda mempunyai gaya memutuskan yang begitu berbeda? Dan mengapa gaya tersebut terlihat konsisten dalam banyak area kehidupan? Misalnya, mengapa penjudi tetaplah penjudi, entah di tempat kerja, di jalan raya, atau di bilik pemungutan suara? Tanpa memperhatikan konteks, kita memegang teguh kebiasaan pikiran yang telah berurat berakar, seperti apakah kita berfokus pada kebahagiaan sekarang atau masa depan? Seberapa besar risiko yang mampu kita tanggung? Atau apakah kita suka menyakiti hati orang lain atau tidak? Kita juga konsisten dalam hal seberapa banyak informasi yang kita kumpulkan sebelum mengambil keputusan. Seberapa jauh kita mempertimbangkan pendapat orang lain, dan apakah kita telah menyukai sesuatu yang baru ataukah yang telah terbukti kebenarannya. You Are What You Choose menyuguhkan terobosan baru yang berani tentang cara orang mengambil keputusan. Dalam buku ini dijelaskan bahwa tiap orang mempunyai 6 trait inti yang menentukan cara orang mengambil keputusan, yakni time, risk, trust, information, mutu, and stickiness. Ya. Begitu Anda memahami traits Anda akan mampu membuat pilihan yang lebih baik. Misalnya, memilih nasihat mana yang bisa diikuti. Anda juga bisa memprediksi konsekuensi pilihan Anda dan tingkat kebahagiaan Anda atas apa yang Anda pilih. Begitu memahami traits orang-orang, Anda bisa pertama memprediksi keputusan-keputusan mereka dengan lebih baik. Kedua, memprediksi secara tepat berbagai pilihan produk konsumen. Dan yang ketiga, bagaimana konsumen menentukan pilihan sehingga Anda dapat menyusun dan menerapkan strategi marketing yang lebih jitu. Jadi itu untuk sinopsis dari buku ini. Kemudian masuk di halaman setelah halaman judul, biasanya halaman spesifikasi, tapi ini semacam quote ya tentang buku ini yang diminta entah oleh penerbit atau oleh pengarangnya. Ini quote pertama, Tyler Cowen, penulis Discover Your Inner Economist. Siapa pelanggan Starbucks? Siapa pengadopsi awal? Siapa yang mau berjudi? Inilah buku acuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tak terduga ini, dan juga pertanyaan-pertanyaan lain.
You are what you choose membuktikan kebenaran akan perbedaan cara manusia dalam memutuskan. Demografi memang penting, tapi begitu juga kualitas-kualitas yang mendasarinya, seperti aversi terhadap risiko, risk aversion, altruisme, and loyalitas. Penulis mengembangkan pemahaman yang sangat berharga ini dengan banyak sekali contoh menakjubkan yang kadang membuat kita terbahak. Nah, untuk quote yang kedua ini dari Philip D. Cook, rekan penulis The Winner Takes All Society. Kemudian quote yang ketiga dari Peter D. Hart, Ketua Peter D. Hart Research Association. Melalui analisis yang lebih mendetail akan perilaku konsumen serta perilaku politik, De Marcy dan Hamilton menemukan rumusan baru. Sungguh terobosan yang penting dan menggugah keingintahuan kita. Nah, kemudian quote yang terakhir di halaman depan ini ada dari Samuel L. Papkin, konsultan politik dan penulis The Reasoning Quote. Yang quote-nya seperti ini. Ben Franklin akan memuji buku ini seperti halnya Poor Richard Dad Almanac, You are what you choose, menyaring sejumlah besar pengetahuan menjadi apa yang akhirnya disebut pikiran sehat. Dan di halaman yang selanjutnya hanya tinggal satu quote ya. Dari 2 kampanye pemilihan presiden terakhir sampai departemen pemasaran di tiap perusahaan besar, data tentang bagaimana individu mengambil keputusan digunakan dengan cara-cara yang belum pernah terjadi. You are what you choose. Suatu bacaan pelengkap yang menarik, membeberkan kasus yang memaksa kita menelaah cara 6 trait tambahan dapat membuat analisis prediktif mencapai tingkat yang benar-benar baru. Kalau ini pendapat dari Vijay Ravindran, kayaknya orang India ya, Chief Digital Officer The Washington Post Company. Ya, itu ya. Jadi kalau melihat ini kayaknya buku-buku semacam buku riset ya, tapi disuguhkan dengan sangat sederhana. Menariknya orang-orang barat itu di situ hasil riset yang jelimet itu menjadi buku yang sederhana yang enak dibaca ya untuk reference. Kemudian di halaman selanjutnya ini ada halaman judul yang ada tanda tangan saya kapan saya beli. Saya beli ternyata di Surabaya 1 April 2014. Berarti berapa? 7 tahun yang lalu. Saya membaca ulang ini ceritanya ya. Kemudian di halaman selanjutnya ada sanksi pelanggaran pasal yang bisa ditemukan di buku-buku. Kemudian halaman judul ya, baru halaman judul ini ya. Hampir sama dengan yang depan tadi, ada judul asli, judul terjemahan, kemudian quote tadi ya. Kemudian ini ada penulisnya dan penerbit. Baru ini halaman spesifikasi buku. Oke, saya bacakan ya. Ini buku ini diterbitkan 2009 ya. Di Penguin Group USA. Penguin Group ini penerbit yang banyak melahirkan buku-buku keren. Buku-buku keren maksudnya di sini peraih Nobel sastra banyak terbit di Penguin Group. Jadi itu saja ya sekilas ya. Kemudian ahli bahasa Darmawati Chen, adaptasi sampul Agus Purwanto, tata letak isi Sukoco, kemudian alamat penerbit ya sama semuanya, kemudian daftar isi, ada ucapan terima kasih, kemudian pendahuluan, isinya ada 7, cara Anda memutuskan, pilihan Anda mencerminkan pribadi Anda, bahagia, sehat dan bijaksana, kemudian yang keempat konsumsi total, kelima mengonsumsi politik, yang keenam mengadopsi awal, yang ketujuh traits di dunia nyata. Kesimpulan, lampiran apa traits Anda, referensi. Jadi mungkin selanjutnya akan saya baca ucapan terima kasih dan bagian pendahuluan ya. Selanjutnya akan saya bagi menjadi tiap partisi, dan terakhir untuk simpulan, lampiran dan referensinya. Jadi kayak gitu ya. Berarti nanti akan ada video baca buku saya ini. Ini video yang pertama tentang pendahuluan, spesifikasi buku dan lain-lain. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya 8, kemudian 9. Ada 9 video nanti yang cukup panjang. Dan teman-teman bisa membaca buku, mendengarkan saya baca buku ini sambil melakukan aktivitas yang lainnya, nyemil, ngopi dan lain sebagainya. Kemudian saya baca di ucapan terima kasih ya.
Ucapan terima kasih. Kami bertemu pada pertemuan komite di DAK. Topiknya adalah cara mendorong diadakannya semakin banyak penelitian oleh para profesor dari berbagai bidang. Ketika pertemuan itu berakhir, kami sepakat bahwa alih-alih membicarakan gagasan penelitian antar bidang, sebaiknya kami bersatu dan benar-benar melakukannya. Makalah pertama kami memberikan gambaran cara mendeteksi kapan polutan perusahaan meremehkan apa yang sebenarnya dikeluarkan cerobong asap pabrik mereka. Menulis makalah ini membuat kami mendeteksi hal lain, cara-cara sangat berbeda yang kita tempuh dalam mengambil keputusan. Memikirkan pertanyaan tersebut membuat kami menulis buku yang tengah Anda baca ini. Membuat buku ini diterbitkan membutuhkan seseorang yang suka mengambil risiko. Mengingat kami penulis baru yang menulis tentang teori baru, menyukai informasi, dan berpikir tentang masa depan. Itulah gambaran akurat agen kami, Melissa Flashman. Melissa langsung menjadi penggemar model trades dan membantu membawa gagasan kami ke khalayak yang lebih luas. David Moldawer, editor kami, menyelamatkan kami dari beragam dosa, terlalu banyak persyaratan, pembahasan yang terlalu melebar dalam deskripsi data, serta anekdot tak berarti. Untuk paragraf-paragraf yang tidak mengandung kalimat pasif, berterima kasihlah padanya. Banyak orang memberi kami masukan tentang proposal buku ini, termasuk Donald Lamb dan Center for Advanced Study in the Behavior Science, atau singkatnya CASBS angkatan 2008. Kami sangat berutang budi pada mentor-mentor yang mendorong kami selama bertahun-tahun untuk melakukan karya antar bidang yang membawa kami ke proyek ini, termasuk John Aldrich, Joe Cult, Michelle Manger, Scott Peck, Sam Pumpkin, Josh Rabinowitz, Ken Sipel, dan Kip Piscius, Kim Creway, Moti Landoni, Jacob Montgomery, dan Catherine Tiedemann memberikan bantuan penelitian yang luar biasa. Semoga penyebutan nama-nama asing itu tidak salah ya. Center for Comparative Biology of Vulnerable Population in DAK mendanai karya kami mengenai pengambilan keputusan lingkungan. The Marcy mendapat dukungan dari program in Advanced Research in the Social Science di DAK. CASBS memberikan dukungan akademis yang sama pada Hamilton di Nirvana, setahun untuk menulis, dengan kesempatan interaksi harian dengan para kolega yang juga menjadi sahabat dekat. Akhirnya, kami ingin berterima kasih pada Jennifer Harrell, Russ Denton, Lily Scruggs, dan Justin Walker yang membaca draft awal buku ini serta memberikan saran-saran bermanfaat. Meskipun memiliki perbedaan pendekatan dalam mengasuh anak yang kemudian menjadi bagian dalam buku ini, kami menyepakati satu hal: menghabiskan waktu bersama keluarga merupakan keputusan terbaik yang kami buat setiap hari. Kami berterima kasih pada keluarga atas kesabaran mereka saat kami mengerjakan buku ini. Kemudian bagian selanjutnya pendahuluan. Bayangkan Anda bekerja di divisi riset marketing di Acme Corporation dengan tugas menjual produk teranyar mereka, batu besar yang dikeringkan. Acme memiliki pengalaman setia, tapi CEO berkata sudah waktunya memperluas pasar di luar koyot dan bebek yang sekali marah-marah. Anda memutuskan mengumpulkan data pelanggan potensial karena ingin bekerja dengan baik. Anda membaca banyak buku terbaru tentang mengidentifikasi orang yang kemungkinan besar akan membeli produk Anda. Apa yang Anda dapati sangat membangkitkan semangat. Dengan bantuan komputer canggih, sangatlah mudah menjaring data publik yang tersedia untuk menemukan apa yang membuat orang membeli batu yang dikeringkan alih-alih. Misalnya, sepatu roket. Satu-satunya yang perlu Anda lakukan adalah mengumpulkan banyak informasi tentang pelanggan potensial Anda. Lebih banyak, lebih bagus. Dan ini bisa dilakukan dengan mudah lewat internet. Catatan suara pemilihan, preferensi Scott dibanding Burban,
keputusan pembelian dan cara mereka membiayai pembelian besar, serta informasi sensus tentang di mana mereka tinggal. Semua ada, tinggal diambil. Anda menyewa beberapa tenaga ilmuwan untuk menyingkap pola-pola numerik tersembunyi yang mengintai di balik data tersebut, dan mendadak Anda memiliki strategi marketing. Mayoritas ilmuwan sosial memperlakukan pengambilan keputusan hanya sebagai fenomena sederhana yang bisa dinilai untuk pendekatan macam ini. Mereka percaya orang melihat pilihan-pilihan yang ada dan memilih satu yang memberikan kepuasan terbesar. Satu-satunya variabel nyata yang layak dipertimbangkan adalah apa preferensi mereka pada mulanya dan biayanya. Untuk beberapa hal, seperti uang, para ilmuwan sosial memperkirakan orang suka memiliki lebih banyak uang daripada sedikit. Untuk beberapa hal lain, seperti batu yang dikeringkan, mereka memilah produk tersebut dalam sekelompok karakteristik. Seberapa berat, seberapa cepat batu itu kembali lembab, apakah batu itu menggelinding cukup cepat hingga bisa menggila seekor road runner. Pemahaman populer menyatakan orang memilih kelompok yang mereka sukai berdasarkan berapa banyak uang yang harus mereka keluarkan. Jadi, mungkin Acme tidak akan menempuh cara yang salah. Kalau mengetahui cukup banyak tentang orang, Anda mungkin bisa menggunakan informasi ini untuk memprediksi cara mereka membuat pilihan-pilihan baru dengan menyingkap preferensi mereka dalam bidang lain. Anda juga berharap orang dengan demografi sama akan memiliki preferensi sama, mengingat mereka akan memiliki budaya dan pengalaman yang sama. Kami merasa pendekatan untuk memahami preferensi dan pilihan ini kurang lengkap. Sebagai contoh, penelitian kami sebelumnya mengemukakan fakta aneh bahwa banyak perusahaan, terlepas dari akses pada sumber-sumber yang ada, terlepas dari staf eksekutif yang dibayar mahal, merupakan pembohong yang tak bisa dipercaya sejauh menyangkut laporan tentang seberapa besar mereka menimbulkan polusi. Dengan bantuan teknik analisis yang dilakukan IRS untuk menangkap para penipu pajak, kami menemukan pola-pola laporan yang mereka keluarkan tentang dampak lingkungan yang menunjukkan beberapa perusahaan sebagai polutan. Singkatnya, kami belajar mendeteksi eksekutif perusahaan mana yang memiliki kecenderungan berbohong tentang polusi dan mana yang tidak. Hal yang mengusik kami adalah kami tentunya tidak menangkap semua orang, yang berarti setidaknya ada 3 tipe berbeda eksekutif perusahaan yang digaji sangat tinggi dan mungkin cukup lihai. Tipe yang berbohong cukup payah hingga bisa kami tangkap basah. Tipe yang berbohong cukup baik untuk menghindari pendeteksian. Dan tipe yang sama sekali tidak berbohong, meskipun banyak insentif untuk melakukannya, misalnya harga saham mereka. Semua eksekutif ini menghadapi tekanan yang nyaris sama persis. Mereka bekerja dalam jenis industri yang sama dan ingin menghasilkan laba, mengirim sinyal-sinyal yang mendukung pada Wall Street, serta berhadapan dengan peraturan-peraturan pemerintah. Namun ketika harus mengambil keputusan penting, tindakan mereka cukup berbeda. 2 tahun lalu kami sedang duduk di kantor Hamilton, memikirkan kembali pertanyaan-pertanyaan ini dan seperti kebanyakan ilmuwan sosial, mulai memikirkan cara orang mengambil keputusan. Pilihan merupakan elemen terpenting dalam semua ilmu sosial dan menjadi topik penelitian rumit yang telah dilakukan banyak pihak yang sangat brilian. Untuk menangani hasil penelitian kami tentang polutan, kami mulai berpikir tentang versi yang tidak terlalu abstrak dalam teka-teki ini. Jika seseorang dari definisi marketing Acme keluar tanpa gagasan apapun dalam benaknya dan mempelajari cara sebenarnya orang mengambil keputusan, apa yang akan mereka temukan? Akankah orang, bahkan dalam grup homogen seperti eksekutif perusahaan tadi, mengambil keputusan dengan cara sama? Ataukah ada rentang tipe-tipe mengambil keputusan yang nyata? Lalu, apakah wanita yang sama memiliki pendekatan berbeda untuk memilih mobil berikutnya daripada yang dilakukannya pada pemilu atau teman kencan berikutnya? Penjualan berdasarkan jenis kelamin. Anda mungkin mengingat masa SMA sebagai gabungan gen, feromon, dan PR. Ini adalah perhatian pertama tim peneliti Acme kami, SMA. Bagaimanapun,
merupakan tempat banyak orang belajar tentang berkencan dan mengingat besarnya perhatian yang kebanyakan orang berikan pada hal itu. Berkencan mungkin memiliki korelasi langsung dengan banyak jenis pilihan lain yang kita ambil, termasuk barang-barang konsumsi. Layanan biro jodoh di internet adalah salah satu contoh jelas yang kita tinjau di bagian lain buku ini. Tapi, jenis kelamin merupakan komponen dalam marketing menyangkut sejumlah besar produk lain, mulai dari mobil sampai bir. Ternyata tim Acme mendapat banyak bantuan di sini. Para ilmuwan sosial sangat tertarik pada pola kencan remaja, walaupun sebagian besar lebih ditujukan untuk memahami penularan penyakit kelamin dibanding memahami perilaku pembelian mereka. Mari kita lihat SMA sungguhan dengan jumlah murid sekitar 1.000 orang yang diamati oleh sosiolog Peter Birman, Jim Moody, dan Catherine Stufel. Tim tersebut mengukur seluruh perilaku berkencan yang berlangsung selama 18 bulan dan menemukan bahwa rata-rata jumlah partner kencan per murid adalah sedikit di atas 1. Jika semua murid kurang lebih sama dalam pendekatan kencan mereka, berarti kita dapat berharap melihat pasangan acak dari orang-orang yang saling menjalin hubungan dan tak ada struktur menyeluruh tentang berkencan. Dalam hal ini, mengambil nilai rata-rata begitu saja dan menyimpulkan bahwa semua murid SMA mengambil keputusan berkencan yang mirip akan sangat menyesatkan. Seperempat murid bahkan tidak memiliki hubungan romantis sama sekali. Dari mereka yang memiliki hubungan romantis, seperempat berpasangan secara tetap, yang berarti keduanya tidak berkencan dengan orang lain. Jumlah serupa juga terlibat dalam sekelompok 3 orang pada suatu waktu. 2 dari mereka berpasangan dan salah satunya menjadi orang di luar kelompok. Tapi tak satu pun dari ketiga orang ini berkencan dengan orang lain di luar kelompok kecil ini selama penelitian dilakukan. Tapi tak satu pun dari ketiga orang ini berkencan dengan orang lain di luar kelompok kecil selama penelitian dilakukan. Sangat sedikit di antaranya terlibat dengan kelompok yang lebih besar, yang berarti semua lagu tentang cinta segitiga itu mungkin mengarah pada sesuatu. Namun ada satu pengecualian, kelompok paling besar juga merupakan kelompok paling aneh dan mencapai lebih dari setengah jumlah murid yang terlibat dalam hubungan romantis selama penelitian tersebut. Berikut gambaran yang membantu menjelaskan perilaku berkencan dalam sekelompok besar ini. Apa yang Anda lihat di sini adalah jejaring sosial. Bulatan yang lebih gelap adalah murid laki-laki dan bulatan yang lebih muda adalah murid perempuan. Garis-garis di antara mereka menunjukkan jalinan romantis. Beberapa murid berkencan lebih banyak dibanding yang lain. Perhatikan murid laki-laki di sebelah kiri diagram yang berkencan dengan 8 perempuan. Tapi keseluruhan 283 murid dalam jejaring ini terhubung satu sama lain. Untuk bisa memahami kelompok murid ini, para ilmuwan mendapati bahwa ketertarikan dan merokok menjelaskan beberapa hubungan. Maksudnya, orang-orang menarik cenderung berkencan dengan orang-orang yang sama menariknya. Orang-orang yang tidak terlalu menarik melakukan hal sama dan perokok cenderung berkencan dengan sesama perokok. Tambahan lagi, ada peraturan pengambilan keputusan normatif. Jangan berkencan dengan mantan teman kencanmu. Mengambil angka rata-rata partner per murid dan mengasumsikan semua remaja kurang lebih sama akan sangat menyesatkan kalau Anda ingin memahami dinamika sesungguhnya dalam berkencan. Beberapa murid relatif memiliki satu hubungan selama penelitian berlangsung, dan mereka yang memiliki hubungan romantis bahkan ditempatkan di beragam konteks berbeda. Beberapa masuk ke kelompok tak terhubung yang terdiri atas 2 atau 3 orang, sementara orang lain termasuk jejaring sosial yang lebih luas dan digambarkan tadi. Begitu kami menggali lebih dalam, jelaslah bahwa ada lebih dari satu tipe remaja dalam SMA ini, dan pilihan-pilihan mereka merefleksikan perbedaan-perbedaan ini. Jika Anda berniat memasarkan layanan biro jodoh di internet pada orang-orang yang membuat keputusan berkencan seperti remaja-remaja ini, atau Anda ingin menciptakan kehebohan seputar produk tersebut dan percaya bahwa
Jejaring berkencan juga berarti mengedarkan informasi produk. Bagaimana Anda akan membuat strategi marketingnya? Hal terpenting yang perlu dipertimbangkan adalah seberapa berbedanya remaja-remaja ini, terlepas dari fakta bahwa mereka berumur sama, bersekolah di SMA di Midwest, dan sebagian besar berkulit putih serta berasal dari kelas sosial menengah. Mereka tidak mengambil keputusan dengan cara sama. Bahkan remaja-remaja ini bervariasi dari kurangnya minat atau kemampuan dalam berkencan, mampu terlibat dalam subkelompok yang terdiri atas 2 atau 3 orang secara eksklusif, sampai mereka yang berada dalam kelompok besar sebagaimana ditunjukkan tadi. Kalau Anda mengira orang memilih dengan cara yang sama, Anda salah. Kalau Anda mengira demografi atau mungkin preferensi mereka terhadap satu merek bir atau mobil tertentu membantu menjelaskan preferensi mereka, Anda juga salah. Pendekatan yang diambil sebagian besar ilmuwan sosial dalam mempelajari pilihan-pilihan manusia tidaklah tepat. Bak pinang dibelah 2. Ternyata murid bukanlah satu-satunya yang sangat berbeda dalam pilihan mereka seperti yang mereka tunjukkan. Setelah melihat serangkaian contoh orang yang menunjukkan bahwa mereka mengambil keputusan dalam berbagai cara berbeda, walaupun konteks dan insentifnya mirip, kami mendapati bahwa kami bahkan tidak memahami satu sama lain. Bayangkan, setelah itu divisi marketing ACME mendatangi kami dengan gagasan bahwa mereka mengajukan sekelompok pertanyaan yang sama, lalu berbicara pada kami untuk melihat apa yang membuat kami terusik. Peneliti menggunakan kelompok terfokus yang bekerja dengan cara seperti ini. Harapannya adalah dengan mempelajari lebih sedikit orang, Anda akan mendapatkan jawaban lebih mendalam dan mendetail. Jawaban-jawaban kami akan terlihat nyaris identik mengingat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan para marketer. Kami berada dalam rentang usia yang sama, dan kami berdua sama-sama pria kulit putih. Demarsi memiliki gelar S2 dalam ilmu komputer dan sejarah dari Wake Forest serta PhD dalam ilmu politik dari University of North Carolina. Hamilton memiliki gelar S2 dalam ilmu ekonomi dan pemerintahan serta PhD dalam ekonomi. Semua dari Harvard. Mungkin ada perbedaan yang cukup untuk menggugah akademisi yang arogan, tapi tidak bagi orang lain. Duke bahkan membayar kami dengan gaji yang nyaris sama. Jika marketer mengumpulkan data dalam banyak pilihan lain kami bahkan akan terlihat bak pinang dibelah 2. Kami sama-sama menikah tanpa perceraian dan masing-masing memiliki 2 anak laki-laki yang nyaris sebaya. Kami berdua tinggal di rumah yang dipenuhi buku dan masing-masing memiliki Subaru di jalur masuk rumah. Tambahan lagi, dulu kami berdua sama-sama memiliki Volvo. Kami bisa meneruskannya, tapi Anda sudah mendapatkan gambarannya. Bagi para marketer, kami adalah cloning. Bagi orang yang mengikut sertakan kami dalam penelitian, mereka berharap kami membuat pilihan serupa. Politik, kami telah berteman selama beberapa lama dan kami tahu ada yang sangat salah dalam gambaran ini. Walaupun terlihat mirip, jelas bagi kami bahwa pendekatan kami dalam memilih sangatlah berbeda. Itu bukan karena kami memiliki preferensi berbeda dan membuat keputusan berdasarkan hal tersebut. Proses itu sendirilah cara kami menentukan pilihan yang berbeda. Petunjuk pertama kami adalah politik. Kalau memasuki kantor Hamilton, Anda akan melihat poster dan pin kampanye presiden yang berjejer rapi di dinding. Kalau mulai mengobrol dengannya, Anda akan langsung menyadari bahwa kisah hidupnya berkaitan erat dengan politik. Kencan pertama dengan istrinya adalah pada malam Bill Clinton menyampaikan pidato konvensi tahun 1992. Putra sulungnya lahir tanggal 17 Agustus 1998. Pada malam Clinton mengakui perselingkuhannya dengan Monica Lewinsky. Sebagai hadiah Natal tahun 2003, ia memberi istrinya perjalanan semua sudah dibayar ke kampanye awal Howard Dean di California Selatan. Ia pria liberal yang menyetir Volvo dan mengajar sekolah minggu, serta membantu komunitasnya. Putra sulungnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti, kalau ada Republikan yang baik, apakah itu berarti ada Demokrat yang jahat?
Demarsi tidak bergabung dalam partai politik manapun. Ia tidak pernah memberikan suara dalam pilihan, bahkan untuk ketua kelas di SD sekalipun. Ia berhayal bahwa suatu hari kalau bisa meloloskan ide ke Institutional Review Board atau Dewan Pengajian Institusi, tidak, ia akan melakukan eksperimen untuk melihat seberapa besar ia bisa mengurangi hasil pemilihan kalau ia membagi-bagikan stiker. Saya memberi suara secara gratis pada hari pemilihan. Secara teknis, ia berada dalam Departemen Ilmu Politik, tapi penelitiannya lebih pada model matematika dan teman-temannya berkelakar bahwa baru belakangan ini ia menyadari Amerika Serikat memiliki sistem legislatif di kamar. Setiap tahun ia mengajar di kelas yang salah satu pelajarannya adalah irasionalitas pemberian suara. Setiap tahun pada Thanksgiving atau Natal, topik itu muncul dan mertuanya akan mempersulitnya dengan hal ini. Bukankah ia tidak menganggap politik menarik? Ia hanya tidak menganggap memberi suara atau menjadi anggota fanatik salah satu partai merupakan cara yang bermanfaat untuk mengisi waktu. Pertarungan mati-matian. Kalau politik merupakan satu-satunya perbedaan dalam preferensi kami, orang bisa saja menganggap itu sebagai kesalahan dalam apa yang semestinya pinang dibelah dua. Namun tidak. Hamilton sama seperti orang yang bekerja terlalu keras, berharap ia lebih punya waktu untuk berolahraga. Kapanpun ia berpikir untuk berolahraga dan punya waktu lebih, ia mendatangi kelas-kelas yang ditawarkan di gym, lapangan, atau angkat beban. Ia menyempatkan waktu setiap minggu bermain basket dengan anak-anaknya. Tiap anggota keluarga Hamilton adalah penggemar fanatik tim basket Duke, putra maupun putri, dan luar biasa menyenangkan bagi anak-anaknya untuk bermain basket di lapangan yang sama dengan para pemain yang mereka puja. Mereka juga menggambari wajah saat menonton pertandingan dan mengangsurkan biskuit pada sesama penggemar lain dalam antrian. Demarsi di sisi lain berlatih MMA. Jika Anda pernah menonton acara kejuaraan pertarungan mati-matian, Anda akan tahu bahwa MMA atau Mixed Martial Art adalah kombinasi tinju, jiu-jitsu Brasil, judo, muang thai, dan gulat. Partisipan bertarung sampai salah satu tercekik tak sadarkan diri atau minta keluar karena tangan hampir patah. Olahraga ini menarik orang-orang yang berbeda dibanding tim basket Duke. Kebanyakan penontonnya bergabung dengan militer atau punya pengalaman olahraga duel, dan tato sangat terkenal di kalangan petarung serta penggemar. Demarsi tidak menonton basket Duke, dan bahkan sebagai mahasiswa S2 ia tidak pernah pergi ke satupun pertandingan Wake Forest. Satu-satunya pertandingan olahraga tim yang ditontonnya di TV adalah ketika Pittsburgh Steelers bermain di Super Bowl. Ia berasal dari di Pennsylvania Barat, dan itu sangat berarti. Pengasuhan anak. Contoh terakhir kami menyangkut cara Hamilton dan Demarsi membesarkan anak. Ini bukan satu-satunya perbedaan yang bisa ditunjukkan, tapi inilah perbedaan yang paling nyata. Hamilton dan keluarganya menghabiskan tahun lalu di Center for Advanced Study in the Behavioral Science in Stanford. Sebagai bagian dari kesenangan, mereka memutuskan berkendara ke California dari California Utara dan menikmati tempat-tempat wisata di sepanjang jalan. Bagian terhebat dari perjalanan itu adalah kunjungan ke Grand Canyon. Hamilton cemas akan kedalaman kawah tersebut, membeli buku tentang keamanan untuk anak-anaknya di toko souvenir. Anehnya, mereka berdua membacanya. Suatu kali di Stanford, kedua anak itu menghabiskan musim panas belajar bahasa Jepang. Hamilton yang mengadakan penelitian tentang dampak kekerasan di TV terhadap anak-anak dengan ketat mengawasi apa yang boleh ditonton oleh anaknya. Namun sebagai insentif untuk pelatihan bahasa mereka, ia menjanjikan kedua anaknya bahwa jika berhasil mencapai seberapa hal penting dalam pelajaran bahasa Jepang, mereka akan mendapatkan Nintendo Wii
dan akhirnya dapat bermain video game seperti teman-teman mereka lainnya. Putra sulung Demarsi di lain pihak menghabiskan musim panas menyusuri jalanan di Greensboro, Carolina Utara. Istri Demarsi menjadi partner di biro hukum di sana, dan mereka memutuskan bahwa anak-anak tidak cukup waktu untuk menjelajahi dunia serta mengembangkan sikap mandiri. Untuk mengatasi hal ini, mereka mengirim putra mereka yang berumur 10 tahun itu ke Greensboro, berbekal $10 di kantong 2 kali seminggu saat liburan sekolah. Seperti anak-anak Hamilton, ia juga belajar bahasa Jepang, tapi ia harus menemui gurunya di perpustakaan umum setelah makan siang. Pada kebanyakan hari ibunya menemuinya di restoran dan mereka makan siang bersama. Namun sebelum dan setelah janji makan siang serta pelajaran bahasanya, ia bebas melakukan apapun yang diinginkannya. Ia anak jalanan, menemukan beragam hiburan, mulai dari mengamati polisi di Segway sampai mengunjungi toko antik. Saya pesan yang biasa. Jika mendeteksi pola atas pilihan-pilihan yang diambil Hamilton dan Demarsi, Anda tidak sendirian. Kami mulai melakukan penelitian tentang mengapa kami mengambil pilihan berbeda, walaupun kami memiliki begitu banyak persamaan. Buku ini adalah hasil penyelidikan kami mengenai pola-pola yang melatar belakangi proses pengambilan kebutuhan manusia. Untuk menguji gagasan-gagasan kami memulai dengan sampel besar, perhitungan kasar sekitar 30.000 orang yang telah menjalani serangkaian survei dari firma penelitian Survey Knowledge Network. Kami juga memasukkan informasi yang ditarik dari jutaan kebutuhan pembelian di Amazon.com dan pencarian yang dilakukan lewat Google. Hasilnya akan membantu Anda memahami pilihan Anda dan pilihan anggota keluarga Anda. Menariknya, semua ini juga akan membantu Anda memprediksi keputusan orang yang belum tapi ingin. Anda kenal pelanggan potensial. Anda akan menjual banyak batu yang dikeringkan. Itu untuk bagian pendahuluan. Sampai jumpa di video selanjutnya pada bagian buku ini yang pertama atau bab pertama. Cukup sekian dari saya, aktivitas baru saya baca buku. Salam dari saya Ahmad Fatoni. Sampai ketemu lagi di kanal Dosen Nyentrik. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Salam Dosen Nyentrik. Jangan lupa subscribe.